13 masalah pemungutan suara. 1. Terdapat 37.466 TPS mengalami pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 7 pagi. Yang kedua, terdapat 12.884 TPS didapati alat bantu disabilitas netra tidak tersedia. Yang ketiga, terdapat 10.496 TPS yang logistik pemungutan suara tidak lengkap. Terdapat 8.219 TPS yang didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP elektronik. Terdapat 6.084 TPS yang mengalami surat suara tertukar. Terdapat 5.836 TPS didapati ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping. Terdapat 5.449 TPS yang didapati KPPS tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Terdapat 3.724 TPS didapati papan pengumuman DPT tidak terpasang di sekitar TPS dan tidak memuat pemilih yang ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat. Terdapat 3.521 TPS didapati saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon partai politik atau calon DPD. Terdapat 2.632 TPS didapati adanya mobilisasi dan atau mengarahkan pilihan pemilih oleh tim sukses, peserta pemilu dan atau penyelenggara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Terdapat 2.509 TPS adanya saksi yang tidak dapat menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu. Terdapat 2.413 TPS pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Dan terdapat 2.271 TPS terjadi intimidasi kepada pemilih dan atau kepada penyelenggara pemilu di TPS. 6 masalah pemungutan suara. Kalau tadi masalah pemungutan suara, sekarang 6 masalah penghitungan suara. Terdapat 11.233 TPS adanya sirekap yang tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi dan atau masyarakat. Terdapat 3.463 TPS melakukan penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara selesai di pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Terdapat 2.162 TPS adanya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Terdapat 1.895 TPS yang didapati pengawas TPS tidak diberikan model C hasil atau salinan. Terdapat 1.888 TPS, saksi, pengawas TPS dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. Terdapat 1.473 TPS adanya intimidasi terhadap penyelenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, pemilihan umum telah usai beberapa hari yang lalu. Ya, pemungutan suara atas pemilihan baik itu presiden dan wakilnya, kemudian perwakilan atau wakil-wakil rakyat baik pada tingkat pusat maupun sampai kepada tingkat daerah, yang intinya semuanya berjalan dan telah usai beberapa hari yang lalu. Hanya saja berakhirnya pemilihan umum ternyata tidak mengakhiri pergolakan politik
di negara kita ini sampai hari ini. Dengan kata lain, suasana panas dalam perhelatan pemilihan umum kemarin itu masih berjalan ataupun masih berlanjut sampai detik ini. Isu tentang kecurangan dan apapun itu namanya yang sampai hari ini berkembang di tengah masyarakat, bahkan di kalangan para politik, para elit-elit politik dan juga para petinggi negara itu masih berkembang terus. Kalau kita perhatikan di baik itu di media massa yang secara resmi, entah itu dalam media massa cetak maupun media massa yang sifatnya tayang seperti televisi, kemudian YouTube, TikTok, dan segala macam bentuknya itu ya, beredar begitu sangat luas. Sebelumnya saya disclaimer terlebih dahulu, saya berbicara dalam hal ini bukan merupakan salah satu pendukung dari calon presiden tertentu. Dan juga saya tidak mewakili atas nama partai tertentu, itu tidak, saudara. Saya murni berbicara atas nama pribadi yang juga melihat keresahan dan juga melihat yang merasakan keresahan dan juga melihat betapa jeleknya pemilu yang kita jalani pada tahun ini. Saudara sekalian, saya sudah mengikuti masa pergantian presiden yang cukup lama lah kalau saya bahasakan begitu. Semenjak dari masanya Soeharto sampai hingga saat ini, dan dari sekian banyak pemilu yang saya ikuti, yang saya jalani, saya terlibat juga beberapa kali di dalamnya. Itu memang ini pemilu yang sangat jelek lah, sangat buruk kalau dalam penilaian saya secara pribadi, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Pada pemilihan presiden sebelumnya tidak ada terjadi hal-hal yang sepanas ini dan yang seruncing ini permasalahan yang terjadi di dalamnya. Kemudian lagi, ya sebetulnya saya sudah menduga hal ini akan terjadi, bahwasanya pemilu tahun ini mungkin tidak akan berjalan dengan baik-baik saja, akan terjadi banyak kecurangan, akan terjadi banyak hal-hal yang mungkin mencoreng proses demokrasi di negara ini. Ya diawali dari sebelumnya keputusan MK yang meluluskan anak presiden sebagai calon wakil presiden di salah satu presiden tertentu gitu ya, di kelompok tertentu, di paslon tertentu gitu. Ya tentu hal ini kita sudah tahu secara umum siapa yang saya maksud orangnya tuh. Saya rasa sudah semua masyarakat Indonesia sudah tahulah apa yang saya maksud ya. Tidak perlu juga saya sebut namanya siapa dan bagaimana. Hanya saja saudara, dari perhelatan ini sekali lagi saya sudah menduga bahwasanya pasti praktek kecurangan itu tidak dapat terelakkan. Sebagaimana yang saya katakan tadi, dari awal pengangkatan calon dari wakil presiden tertentu yang menerabas peraturan ya, yang menerabas konstitusi di negara kita ini, yang juga itu sempat panas, bahkan kemarin sempat disidangkan di dalam MK. Ternyata terbukti sebagai hal tersebut, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran etik berat. Namun hal demikian tetap saja berjalan ya, berlangsung diterabas begitu ya, tanpa ada peninjauan ulang, kemudian di pembatalan itu tanpa ada melakukan gitu. Kemudian dilanjut lagi di KPP yang memberikan satu keputusan adanya pelanggaran di KPU berkaitan tentang pendaftaran Gibran juga, dan itu sudah mendapat teguran berat begitu ya, yang ketiga kali, teguran terakhir yang ketiga kali. Ini lucu, teguran terakhir yang ketiga kali, berarti sebelumnya sudah mendapat teguran 2 kali yang terakhir. Jadi enggak tahu apakah nanti ada lagi teguran terakhir yang keempat kali. Jadi dari awal perjalanan perhelatan politik ini sudah curang gitu ya,
sudah penuh dengan kecurangan. Sampai masa kampanye juga demikian. Berapa kasus, berapa proses-proses kampanye itu diwarnai tanda kutip dengan tindakan-tindakan kecurangan yang pada akhirnya itu ya sulit untuk diatasi begitu ya. Meski ada satu ungkapan, kalau memang terbukti ada kecurangan laporkan saja. Namun ternyata tidak semudah yang diucapkan kata-kata laporkan saja itu. Berapa banyak laporan ternyata diabaikan begitu ya, diabaikan. Sehingga hal ini menimbulkan polemik yang begitu luas ya, perpecahan, saling serang antara satu kubu paslon tertentu dengan paslon yang lainnya, antara kelompok tertentu dengan kelompok yang lainnya, sehingga terjadi itu benturan-benturan, pergeseran-pergeseran dan perpecahan tentunya dalam hal ini, dalam tanda kutip ya, perpecahan dalam arti ya dalam nuansa politik. Nah, dari perjalanan perdebatan-perdebatan yang begitu masif, yang saya lihat di balik itu semua banyak kelucuan juga. Yang dulunya menyerang Pak Jokowi, orangnya menjelek-jelekkan Pak Jokowi, menjelek-jelekkan Pak Prabowo, sekarang malah melindungi, membackup, bahkan memuji-muji Pak Jokowi, memuji-muji Pak Prabowo, dan ya bagaimana caranya supaya melindungi itu semua lah begitu. Sebaliknya yang dulunya melindungi Pak Prabowo, melindungi Pak Jokowi, sekarang justru kembali menghujat. Ya, hal-hal ini sudah menjadi rahasia umum, saudara. Tidak dapat dipungkiri dan tidak dapat ditutupi lagi. Semua orang atau seluruh masyarakat Indonesia dapat melihat dengan jelas kondisi itu, gitu ya. Nah, sampai masuk kepada tahap masa kampanye dan pemilu, ya. Bahkan dalam hal ini presiden pun penuh dengan kontroversi kondisi dia, yang awalnya dia mengaku tidak akan membela, atau dalam arti kata lainnya yang tadinya dia ingin bersifat netral, dan itu sering diungkapkan bahwasanya dia bersikap netral, tapi pada kenyataannya apa yang diungkapkan oleh presiden lain pada kenyataannya, ya. Yang dalam kenyataan, dalam ucapan dia ingin netral, dia mengucapkan netral, tapi pada pelaksanaannya ada kampanye-kampanye terselubung yang itu menunjukkan ketidaknetralan posisi presiden. Ya mungkin karena di situ ada anaknya sebagai salah seorang wakil ataupun salah seorang calon paslon tertentu, sehingga ya mau nggak mau dia sulit untuk membuktikan kalau dia itu netral. Ya, logikanya di mana-mana biasanya kalau ada orang tua di mana anaknya ikut satu turnamen atau satu kontestasi, pastilah orang tua itu pasti membela, menginginkan anaknya itu berhasil dan sukses, dan itu menjadi suatu kebanggaan biasanya bagi orang tua. Dan itu bagi orang tua manapun akan terjadi, akan mengalami hal seperti itu. Demikian juga yang terjadi oleh Jokowi. Walaupun secara lisan dia mengatakan dia netral, tapi pada kenyataannya itu tidak terjadi. Begitu, saudara. Sehingga ini menimbulkan polemik, permasalahan besar. Bahkan permasalahan itu tidak hanya di kalangan masyarakat bawah ataupun pada elit-elit politik, bahkan merebak kepada para guru besar, para aktivis dan sivitas akademik. Bahkan yang kita saksikan bersama itu puluhan perguruan tinggi menyatakan petisinya, memberikan peringatan, bahkan tidak jarang menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap Presiden Jokowi yang tidak netral. Ya, kalau dalam bahasa awalnya dia mengatakan cawe-cawe begitu ya. Dan itu dia buktikan memang cawe-cawe yang dia ungkapkan itu memang dia buktikan dalam perbuatan dia, dalam kenyataannya dia di dalam perhelatan politik ini. Nah, puncaknya kemarin sampai kepada pemilihan umum. Ya, saya memberikan gambaran secara umum dari awal sajalah gambaran itu.
Sampai pada pemilihan umum ternyata terjadi polemik gitu ya. Polemik tentang perhitungan suara melalui quick count yang menurut para pakar, para ahli ini tidak sesuai dan banyak ketimpangan, banyak kecurangan, banyak data-data siluman dan lain sebagainya. Sebagaimana video awal tadi sudah kita saksikan, saudara. Bawaslu menyampaikan temuannya, ternyata banyak sekali didapati kecurangan-kecurangan, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam perjalanan pemilihan umum kemarin. Sekali lagi saudara, saya secara pribadi sebetulnya tidak heran hal ini akan terjadi. Ya, karena memang dari awal saya sudah menduga bahwasanya pemilu tahun ini pasti tidak akan jujur dan pasti tidak akan berjalan dengan baik. Pasti akan terjadi banyak kecurangan, pasti banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Dan itu terbukti. Bahkan Bawaslu sendiri, di video pertama tadi yang kita saksikan, ditayangkan oleh Bawaslu, kecurangan-kecurangan yang sekian banyak. Ribuan TPS di berbagai tempat terjadi pelanggaran-pelanggaran yang pada akhirnya itu dinilai satu kecurangan. Ya. Nah, ini bukan lagi rakyat biasa yang mengatakan, Bawaslu sendiri yang menyampaikan hal itu. Ya, kita saksikan tadi sudah di video itu. Nah, jadi saudara, kembali seperti apa yang saya katakan di awal tadi, sepanjang saya mengikuti perhelatan pemilihan umum presiden ya dan wakil rakyat, ini adalah pemilihan umum yang terburuk. Ya, paling jelek ini. Kalau biasanya sih kelompok yang merasa dirinya menang tentu akan mengatakan ini pemilihan umum kita sudah berjalan dengan baik. Tapi menurut saya tidak. Sekali lagi saudara, saya berbicara tentang akan hal ini bukan berbicara mengatasnamakan salah satu pendukung dari calon paslon tertentu, tidak mengatasnamakan sebagai partai tertentu, tidak. Saya orang freelance dan saya tidak ada kepentingan dengan itu. Dan ya, ini sangat disesali kondisi ini terjadi. Ya, kalau ditanya kecewa, ya sangat kecewa dengan kondisi pemilu yang saat ini sedang sedang berlangsung begitu ya. Bahkan KPU sendiri belum mengumumkan hasil akhir dari pemilihan umum kita tahun ini, namun hasil quick count itu sudah menimbulkan keresahan di lapisan masyarakat, bahkan di kalangan elit-elit politik. Demikian saudara, ini menjadi pengeluaran unek-unek saja tentang kondisi dan keadaan pemilihan umum kita di tahun ini 2024 yang penuh dengan permasalahan, kompleks sekali permasalahan itu, dan itu sangat masif. Jadi kalau ada istilah TSM ya, terstruktur, sistematis, dan masif, ya memang itu terjadi dalam pemilihan tahun ini. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.